Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang beranggotakan saya sendiri Tazkiyah Fatia Rahma, absen 31. Perkenalkan, nama saya Winati Widya, kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Sri Anjani, absen 33. Perkenalkan, nama saya Julkarnain dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 34. Hakikat, hak, dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Hubungan hak dan kewajiban dengan Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin warga negara agar bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya dan juga melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama. Kewajiban yang tertera pada sila pertama bagi warga negara yaitu: pertama, menjalin kerjasama dan sikap tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, memunculkan sikap toleransi antar umat beragama, agar kehidupan pun lebih selaras dan seimbang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjamin hak setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kewajiban yang didasari oleh sila kedua bagi warga negara yaitu: pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan juga kewajiban bagi setiap manusia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menjamin hak warga negara dalam suatu keberagaman yang ada di Indonesia, dan juga mengembangkan kebudayaan daerahnya. Kewajiban yang didasari oleh sila ketiga bagi warga negara yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Selain itu, juga rela berkorban demi bangsa dan negara serta sikap mencintai tanah air Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjamin partisipasi politik bagi warga negara. Hal ini diwujudkan kebebasan dalam berpendapat dan mengikuti pemilihan umum. Kewajiban warga negara menurut sila keempat ini yaitu: 1. Dalam pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta tidak memaksa kehendak orang lain. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang sudah dipilih dalam pemilihan umum. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin hak perorangan dan juga melindungi pemanfaatannya oleh negara. Kewajiban warga negara yang diatur dalam sila kelima Pancasila ini yaitu: 1. Memunculkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat sekitar. 2. Melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Ketiga, menanamkan sikap bekerja keras dalam melakukan segala kegiatan. Hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat.
Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalkan, seorang warga mempunyai hak dalam memilih aparat pemerintahan, tetapi terkadang hak tersebut diambil oleh oknum-oknum tertentu sehingga terjadi pemaksaan dalam mengambil hak suara. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Tidak membayar pajak. 2. Melawan hukum. 3. Tidak menjaga ketertiban. 4. Melanggar aturan yang berlaku. 5. Tidak ikut mempertahankan NKRI. 6. Berperilaku anarkis. 7. Tidak menjaga kesatuan dan kesatuan. 8. Mengkhianati negara. 9. Mengikuti tawuran antar pelajar. 10. Melanggar HAM. Adapun upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya: yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran-peran lembaga. Selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. Kesimpulan, hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga kewajiban dan hak harus seimbang. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.